Oke, sudah bisa ya. Baik, silakan bersiap-siap Pak Hairul Iswani. Sudah siap? Ya, Bu. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu dosen. Ah, Gimana Pak Herul siap Insya Allah siap, Pak Ustadz. dengar suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai ya. Iya, Pak. Ah, Baik Pak Herul, kalau Bapak mau mengajar, tentunya berupaya untuk menarik minat Iya, dan Pak. perhatian dan memberikan motivasi kepada siswa. Mm-mm. Coba dulu Bapak perankan bagaimana Bapak membuat itu. Silakan Pak, sebentar. Eh, ini menarik siswa tadi, Pak. Di pertama pembelajaran apa di tengah Iya, pembelajaran itu, iya. Pak? Itu terserah Bapak. Pokoknya menarik perhatian dan memberikan motivasi. Silakan Pak. Baik, para anak diri Bapak sekalian, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran agama Islam. Sebelumnya itu, ayo kita buat ice breaking dulu. Tepuk semangat, tepuk semangat. Begitu, Pak. Oke, oke. Eh, di dalam kegiatan pembelajaran kan Pak, apalagi saat sekarang, Iya, Pak. teknologi sudah semakin canggih kan. Iya, Maka Pak. Iya, dalam Pak. kegiatan pembelajaran, maka kita sebagai seorang guru perlu mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi dengan cara mengajar kita. Iya Iya, kan Pak. Bapak? Iya, Pak. Coba dulu, bagaimana Bapak melakukan itu supaya materi yang akan Bapak sampaikan itu nanti bisa terintegrasi dengan cara Bapak mengajar dengan IT yang ada. Silakan Pak. Jadi Pak, begini Pak. Pertama-tama eh, materi saya itu Pak, saya buat menjadi sebuah PPT Pak untuk dimasukkan nanti kan untuk ditayangkan ke sebuah proyektor, tampilkan di layar sehingga pada layar proyektor tadi Pak, saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan Pak. Oke. Selain itu, kalau misalnya kan anak-anak juga kan perlu juga disuruh untuk mencari supaya jangan terfokus dengan apa yang kita berikan saja. Apa kira-kira yang Bapak anjurkan ke anak-anak dengan IT ini? Jadi Pak, dengan IT itu juga bisa kita menyuruh anak-anak Pak untuk memperhatikan layar tersebut. Juga bisa Ya, kita di luar itulah Pak, di luar itu tanpa ada Bapak, tapi tetap terkait dengan pembelajaran yang Bapak oh Pak, sampaikan. dengan video Pak, video pembelajaran Pak. Misalnya saya lagi sedang ada materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Pak, contohnya. Jadi saya tayangkanlah video tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW kepada siswa Pak. Oke ya. Pernah dengar apa Pak? Sintak PBL atau langkah-langkah dalam melaksanakan PBL? Pernah Pak? Nah, gimana kira-kira itu? Coba Bapak sampaikan. Intak itu Pak, alur di dalam pembelajaran Pak. Eh, Hmm. pada kegiatan awal, inti, dan juga pada kegiatan akhir Pak. Itu diletakkan sintak-sintaknya Pak. Oke. Apa itu kira-kira? Coba dulu sebutkan dulu. Apa itu sintaknya itu? Sebut aja. Apa yang ingat? Sintak bagian awalnya gitu Pak. Sintak awal itu Pak pada pembukaan pembelajaran pertama Pak. Kemudian sintak inti itu pada kegiatan inti seperti kalau pada siswa eh, kegiatan intinya seperti pada siswa saya buat Pak untuk berdiskusi, mendiskusikan hasilnya. Kemudian terakhir Pak, sintak terakhir itu untuk siswa asesmen terakhir Pak untuk mengetahui evaluasi siswa, pengetahuan siswa Pak. Oke. Di dalam pengembangan
pembelajaran kan ada TP. Tahu Bapak kan? Iya Nah, Pak, tahu ada Pak. ATP, ada pendekatan ya, pendekatan technological, pedagogical, and content knowledge. Nah, Iya Pak. kira-kira gimana? Bagaimana itu kira-kira hubungannya itu? TP dengan ATP. Kalau Iya dalam Pak. modul ada lagi KKTP, ada kan? Iya Pak, iya Pak. Gimana itu? Nah, coba Jadi dulu Pak, ceritakan dulu awalnya hubungannya itu itu Pak gimana dia itu? adalah CP dulu Pak. CP itu adalah CP. capaian pembelajaran, kemudian diadopsi menjadi TP Pak, Ya. tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berlanjut Pak menjadi ATP Pak, kemudian barulah menjadi sebuah modul ajar Pak. Oke. Apa itu ATP itu? ATP itu Pak alur tujuan pembelajaran Pak. Jadi apa bedanya dengan TP? TP tujuan pembelajarannya Pak. Kalau alur ini kan kita ATP? ATP itu kan alur tujuan pembelajarannya Pak. Jadi kita kembangkan dari TP tadi Pak, tujuan pembelajarannya apa, kita kembangkan lagi lebih banyak lagi, lebih luas lagi menjadi alur tujuan pembelajarannya. Jadi yang TP Oke. tadi Pak kita Oke, alurkan oke. lagi. Oke, mantap, mantap. Oke. Eh, tahu Bapak tentang PTK? PTK PTK, penelitian tindak kelas Pak. tindakan. Ya, tindakan kelas Pak. Oke. Masih ingat kan waktu nyusun proposal? Apa-apa poin-poin yang ada pada proposal PTK itu? Poin-poinnya Pak ada bab satu, bab 2 dan bab 3 Pak. Ya, bab satu itu apa? Sebut aja. Ada kata pengantar di situ Pak, pendahuluan. Situ ada Oke. indikator Pak di dalamnya bab satu, kemudian ada eh, apa namanya masalah, apanya Hmm. ya, lupa pula. Eh, rumusan masalah, batasan Hmm. masalah di situ Pak. Ya, oke. Kajian literatur, kajian teori ada? Kajian literatur, kalau di bab satunya tak ada itu Pak. Yang saya buat cuman rumusan masalah, batasan masalah di situ Pak. Mungkin di bab duanya Pak. Hmm. Bab dua apa lagi? Kalau bab dua apa? Bab 2 itu tentang dua permasalahan tentang lupa pula Pak. Oke, oke. Coba dulu baca Al-Quran dulu, Pak. Ya Surah Pak. Al-Zalzalah ayat 1 dengan 2. Zalzalah Ya, ayat satu dan 2 ya Pak ya. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Oke. Nah, sekarang coba dulu Bapak tuliskan ayat yang 2 itu. Waktunya 2 menit. Maksudnya Pak? Baru tulis Bapak ayat yang 2 itu. Mm-mm. Baru nanti tunjukkan sama saya di kamera. 2 menit. Kalau guru agama nggak boleh lama-lama itu nulis. Arab kan, Pak? Iya. Jangan jadi tengok-tengok dah, Pak. Apanya Pak?
Udah siap, Pak? Belum, Pak? Aspol. Iza zuru, jilam, arotu, il, jalatan. Sudah, Pak? Oke, udah, sudah. Oke, Bu Erna. Udah selesai dari saya. Silakan Bu Erna, lanjutkan. Ya, terima kasih. Kita lanjut ya, Pak Hairul Iswani. Baik, Bu. Materi Bapak apa, Pak? Materi, yang saya pilih ya, Bu ya. PBL, Bu. Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Bu. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Iya, Bu. Baik. Nah, Bapak dalam memberikan materi kepada siswa, pernah tidak menggunakan digital? Pernah, Bu. Nah, apa yang Bapak gunakan dalam pemberian materi tersebut, Pak? Yang saya gunakan, Bu, adalah proyektor, Bu. Ya, berarti Bapak menggunakan Infocus. Iya, Bu. Oke. Bagaimana reaksi siswa di saat Bapak menggunakan media Infocus tersebut? Karena, Bu, mungkin sama siswa, Bu, itu adalah hal yang baru ya, Bu ya. Jadi siswa itu lebih kondusif dan lebih tertarik, Bu, melihat apa yang saya tampilkan, Bu. Nah, sekarang Pak, kalau dikaitkan dengan moderasi beragama kan Pak, di Iya, sini Bu. materinya tadi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, kalau materi tersebut dihubungkan dengan keadaan saat ini yang dalam hal pengerucutan dikenakan atau dikaitkan dengan moderasi pada saat ini yang lagi ngetren misalnya moderasi beragama. Coba Bapak ceritakan sedikit bagaimana materi hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut dalam kehidupan nyata saat ini. Jadi, Pak, Bu, saya kaitkan itu, Bu, seperti karena kan pengertian hijrah itu, Bu, menurut bahasa di situ kan, Bu, pindah. Jadi saya katakan kepada siswa, eh, pindah dalam bahasa tadi, Bu, bukan berarti kita seperti Nabi Muhammad, tapi bisa juga kita pindah seperti pindah sekolah ataupun pindah rumah, begitu, Bu. Ya, itu. Nah, sekarang moderasi beragama itu sendiri bagaimana, Pak? Apa yang Bapak pahami tentang moderasi beragama? Moderasi beragama itu, Bu, keberagaman kan, Bu. Jangan membeda-bedakan antara satu suku dengan suku yang lain, ataupun membedakan antara penganut yang satu dengan yang lain, Bu. Oke. Nah, Bapak dalam memberikan materi pembelajaran, sebelum Bapak mengajar, pasti Bapak menyiapkan perangkat pembelajaran kan, Pak? Iya, Bu. Nah, tadi saya dengar Bapak berkenaan dengan PBL atau PJBL, itu sudah berkaitan dengan P5, ya kan? Iya, Bu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, Bu. Nah, coba Bapak jelaskan sedikit berkenaan dengan materi Bapak pada P5. Bisa Bapak memberikan ulasan tentang tujuannya atau berkenaan dengan instrumen penilaian atau asesmen
yang Bapak kerjakan? Silakan. Jadi Bu, pengaitannya antara kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ini dengan P5 ini, yang saya ambil itu adalah Bu, saling kekeluargaannya, seperti bergotong royong, ya, saling membantu antara penduduk Madinah dengan Rasulullah. Artinya Bu, saling menolong dan saling membantu. Intinya di situ Bu, saya kaitkan dengan P5-nya Bu adalah bergotong royong Bu. Bergotong royong. Nah, coba Pak jelaskan lebih lanjut berkenaan dengan gotong royong tersebut. Gotong royong itu Bu, artinya Bu saling membantu Bu, antara yang satu dengan yang lain Bu. Artinya saling tolong menolong dan saling membantu Bu. Oke, saling membantu. Sekarang Pak, dari materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kalau dilihat dari instrumen asesmen atau penilaian yang berorientasi HOTS yang Bapak lakukan, bagaimana? Asesmen di sini Bu, yang saya lakukan adalah seperti berdiskusi Bu, dia Bu, membuat misalnya saya contohkan Bu, membuat 5 soal di dalam suatu kelompok. Jadi 5 soal tadi misalnya saya buat jadi 3 kelompok A, B, dan C. Masing-masing membuat 5 soal Bu tentang materi saya Bu. Kemudian soal dari kelompok A itu akan dilempar ke kelompok C. Soal kelompok C akan dilempar ke kelompok A. Dan ke kelompok B akan dilempar ke kelompok A. Begitu Bu. Kemudian setelah selesai dan akan didiskusikan Bu di depan kelas hasil dari kerja kelompok tersebut, Bu. Nah, berarti Pak, siswa Bapak dalam proses pembelajaran berjalan aktif, ya kah? Iya, Bu. Nah, apakah Bapak selama menjadi pengajar dalam kurikulum Merdeka, Bapak masih memberikan pekerjaan rumah atau PR terhadap siswa Bapak? Sebenarnya ada Bu, tapi jarang-jarang Bu, sekali-sekali karena Bu sudah ada asesmen terakhirnya Bu untuk siswa. Apa itu? Berbentuk Jadi apa? Asesmen akhirnya? berbentuk soal juga Bu pada siswa. Ya, berbeda dengan LPD, Pak. Maksudnya Bu? Itu tadi kan ada tugas akhir kan Iya Bu, untuk iya Bu. siswa. Nah, tugas akhir itu berbeda ataukah sama dengan LKPD? Berbeda Bu, ini Bu tugas untuk individu Bu, perorangan untuk siswa masing-masing Bu. Kalau LKPD, Pak? Kalau di LKPD tadi Bu, sama juga LKPD juga Bu, cuman yang tadi Bu tugasnya berkelompok, karena berkelompok ini Bu kita kan tidak mengetahui. Memang siswa itu aktif, tapi apakah betul-betul dia menguasai, itu yang kita tidak tahu Bu. Jadi saya untuk mengetahui itu Bu memberikan asesmen akhir lagi Bu, individu artinya Bu. Individu. Oh, berarti kalau misalnya berkelompok, sulitlah untuk memberikan penilaian secara individu. Oleh karena itu, Bapak memberikan tugas secara individu. Begitukah? Iya Bu, iya Bu. Baik, terima kasih. Demikian dari saya, Pak Hairul Iswan. Ya, makasih Bu. Pak Hairul Iswani. Ya, Ya, Bu. terima kasih juga. Saya kembalikan kepada Ibu Bu Eva. Silakan Bu Eva. Eva, Bu, saya stop recordnya ini Bu. Ya, Pak. Saya stop recordnya ini. Ya. Silakan keluar Pak. Sudah selesai Pak Abdul. Pak